Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 10 mata kuliah robotika akan mempresentasikan materi tentang inverse kinematik. Yang dimana kelompok 10 ini beranggotakan Farhasi Thomas, Putra Wijaya, dan saya sendiri Wali Zakir Doalbes. Nah, baiklah, adapun bahasan yang akan dibahas pada eh, presentasi kali ini itu ada 5, yaitu apa itu inverse kinematik, fungsi inverse kinematik, aplikasi inverse kinematik, metode inverse kinematik, dan perbedaan forward kinematik dan inverse kinematik. Nah, baiklah langsung aja masuk ke bahasan yang pertama, yaitu apa itu inverse kinematik. Nah, inverse kinematik adalah metode yang digunakan untuk menemukan variabel sudut untuk robot berdasarkan gabungan koordinat posisi robot. Nah, pada gambar bisa kita lihat, yaitu ada sebuah robot tangan. Dalam materi sebelumnya, yaitu forward kinematic, itu kan kita menggunakan yang namanya DHT untuk mencari posisi n vektor. Namun pada inverse kinematic ini kita malahan n vektor inilah yang menjadi acuan kita, di mana untuk mengambil sebuah benda n vektor itu bisa memiliki banyaknya jalan, tergantung dari join dan link yang akan digunakan nantinya. Nah, maka itu simpelnya untuk inverse kinematic. Lalu inverse kinematik ini tuh biasanya dilakukan dalam contoh seperti melakukan pengambilan sampah otomatis. Nah, lengan robot yang digunakan di lini produksi memerlukan gerakan yang tepat dari posisi awal ke posisi yang diinginkan antara sampah dan mesin produksi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, misalkan di sini ada beberapa join, yaitu ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan terakhir N vektor. Nah, kalau sebelumnya pada materi DHT dan materi-materi lainnya, itu kan kita mencari NF vektor berdasarkan eh, pergerakan atau perputaran dari join-joinnya. Nah, kalau pada inverse kinematik itu kita mengambil, misalkan si NF vektor ini mengambil sebuah alat atau sebuah objek, misalkan di sini adalah sampah. Nah, robot ini nanti bakal mengambil sampah tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu, inverse kinematik ini untuk mengambil objek itu banyak caranya. Berbeda dengan DHT tadi. Nah, lalu sekarang, apa sih fungsi dari inverse kinematik? Nah, seperti yang sudah jelaskan dari tadi, itu ada sedikit video ilustrasi. Nah, di mana di sini itu merupakan bentuk dari inverse kinematiknya. Nah, mungkin ini lebih jelasnya cara pengambilannya. Di sini terlihat ada satu cara dalam pengambilan. Nah, namun dalam inverse kinematik itu sejatinya memiliki banyak cara. Dia bisa dengan cara yang seperti dicontohkan dengan video ataupun dengan cara-cara lainnya. Mungkin seperti link di sini tuh digeser, joinnya ini digeser dengan perputaran sedemikian rupa, barulah dia bisa mengambil yang namanya objek di sini. Nah, itu yang membedakan inverse kinematik dengan materi sebelumnya. Di mana di sini itu dia merupakan generalized inverse kinematic to plan a joint space trajectory with multiple constraint. Di mana di sini ada multiple atau banyak cara untuk mengambil sebuah benda. Nah, itu singkatnya untuk fungsi dari inverse kinematic. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya itu aplikasi inverse kinematic. Disilahkan kepada Putra. Oh, Thomas. baik untuk aplikasi inverse kinematik ini sendiri, saya melihat dari beberapa sumber. Di antaranya yang pertama itu ada robot manipulasi atau robot manipulator, di mana untuk robot manipulator ini sendiri itu menggerakkan atau memanipulasi objek dengan presisi. Contohnya itu robot perakitan ataupun robot lengan. Selain itu ada animasi 3D. Animasi 3D di sini maksudnya contohnya menggerakkan karakter secara realistis. Contohnya itu pada animasi film. Selanjutnya itu ada robot berkaki. Robot berkaki itu untuk mengontrol pergerakan kaki dan juga menjaga keseimbangan dari robotnya. Selanjutnya ada untuk simulasi robot, di mana pada simulasi robot ini kita bisa menghitung posisi dan orientasi robotnya di dalam simulasinya. Selanjutnya itu ada 3D printing, di mana kita bisa mengontrol nozzle-nya untuk mencetak objek sesuai presisi, sesuai apa yang setelah kita desain gitu. Selanjutnya itu ada penerbangan pesawat ataupun penerbangan drone.
Ini tuh untuk menentukan posisi dan orientasi pesawat. Yang selanjutnya yaitu kendaraan otonom atau kendaraan yang mandiri, yaitu menentukan jalur dan gerakan kendaraan. Untuk aplikasinya cuman segitu, Bapak dan teman-teman. Dilanjutkan untuk metode inverse kinematik. Baiklah, selanjutnya itu metode inverse kinematik. Pada metode inverse kinematik ini kita akan kita memiliki tiga metode. Yang paling pertama yaitu metode geometrik. Yang dimana metode ini berfokus pada analisis geometri untuk mendapatkan solusi dari posisi n vektornya. Ini melibatkan perhitungan sudut sendi berdasarkan hubungan geometris antara n vektor dan join. Seperti pada gambar yang terlihat di sini, yang pertama di gambar kiri atas, ini merupakan tampak depan dari sebuah lengan robot, yang dimana yang di bawah ini merupakan join rotasi, dan yang ini merupakan join kinematik. Lalu yang gambar sebelahnya merupakan tapak atasnya. Nah, untuk persamaan di sini kita bisa peroleh yaitu nilai dari D2 pada join kedua, yaitu kita di sini menggunakan persamaan Pitagoras yang dimana menghasilkan akar dari X0 kedua kuadrat ditambah Y0 kedua kuadrat dikurang A2 dikurang A3. Seperti kita lihat kembali di gambar yang sebelah kanan, yang dimana di sini kita menggunakan rumus Pitagoras yang dimana D2 berada di garis Pitagorasnya, yang mana berarti kalau kita ingin mendapatkan garis miringnya, yaitu berarti yang tegak dengan yang alas akan ditambahkan dikuadratkan. Yang dimana seperti ada rumus ini. Lalu jika ingin mencari D2-nya, maka kita perlu mengurangkannya dengan nilai A2 dan A3, yaitu link di antara join pertama dan link antara join kedua dengan n vektornya. Lalu di sini kita juga bisa mendapatkan nilai dari sudut dari theta 1, yang dimana jika dia di depan sumbu tegak, maka kita menggunakan tan negatif 1, yaitu Y0 kedua per X0 kedua. Lanjut. Lalu metode selanjutnya itu metode aljabar, yang dimana metode ini menggabungkan persamaan aljabar untuk menghitung parameter dari joinnya. Dalam hal ini, kita menggunakan matriks transformasi homogen dan tabel derivatif Hartenberg seperti pada forward kinematik, yaitu untuk menghitung posisi dan orientasi dari n vektor berdasarkan parameter join. Yang persamaannya itu matriks homogeneous sama dengan t n per ke 0, yaitu jumlah dari joinnya, itu sama dengan A1 dikali theta 1 sampai dengan AN dikali theta N. Yang dimana A dan theta ini merupakan matriks transformasi homogeneous untuk join ke I. Lanjut. Selanjutnya itu metode ketiga. Selanjutnya metode numerik seharusnya ini. Itu metode ini untuk menghitung solusi secara iteratif dengan memperbaiki perkiraan awal. Salah satu metode numerik yang umum digunakan adalah metode Newton-Raphson. Mohon maaf. Ini melibatkan perhitungan turunan parsial dari matriks Jacobian untuk mengkonversi ke solusi yang lebih akurat. Untuk persamaannya itu delta theta sama dengan J pangkat negatif 1 dikali delta x dari n vektornya. Yang dimana J ini merupakan matriks Jacobian dan delta xn adalah perubahan posisi pada n vektornya. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk perbedaan dari forward kinematics dan juga inverse kinematics. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat ada diagram dari pergerakan dari inverse kinematik dan juga forward kinematics. Seperti yang kita tahu, selain kita memiliki inverse kinematik, kita juga memiliki yang namanya forward kinematik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dari inverse kinematik ini, dari posisi n vektor tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana pergerakan dari sendi-sendinya gitu. Jadi kita bisa menentukan pergerakan-pergerakan sendinya untuk mencapai posisi yang sudah kita tentukan gitu. Sedangkan pada forward kinematics ini kita menghitung posisi akhirnya
dari pergerakan sendi-sendinya itu, dari pergerakan join-joinnya tersebut. Itu secara umum dari perbedaan antara inverse dan juga forward kinematik. Yang mana pada inverse kinematik kita sudah mengetahui posisi akhirnya, artinya kita bisa memiliki banyak cara seperti yang sudah dijelaskan oleh Wali Zaki sebelumnya. Sedangkan pada forward kinematik ini kita menentukan pergerakannya agar mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Eh, Mungkin bisa di next. Yang mana inverse dan juga forward kinematik ini adalah kalau diibaratkan sebagai dua sisi mata uang dalam robotika, yang mana keduanya berperan penting untuk memahami dan mengontrol pergerakan robot secara presisi. Di sini kita bisa melihat ada perbedaannya, di mana pada forward kinematik untuk inputnya itu merupakan nilai sudut atau sendi, sedangkan pada inverse kinematik merupakan posisi dan orientasi dari vektornya. Kemudian untuk outputnya merupakan posisi dan orientasi dari NF vektornya, sedangkan pada inverse kinematik, outputnya itu nilai sudut atau sendinya karena kita sudah mengetahui posisi akhir dari NF vektornya. Kemudian kompleksivitasnya, untuk forward kinematik itu umumnya lebih mudah dihitung, sedangkan pada inverse-nya itu lebih kompleks dan memiliki solusi multiple atau memiliki banyak solusinya. Selain itu, untuk penerapannya, umumnya forward kinematik ini digunakan untuk simulasi kontrol robot dan perencanaan lintasan. Sedangkan untuk inverse kinematik ini digunakan juga untuk kontrol robot pencekraman objek atau robot manipulator. Dan juga beberapa tugas lainnya yang sudah dijelaskan pada materi ketiga tadi. Mungkin hanya sekian untuk perbedaan dari inverse dan forward kinematik. Baik, sekian untuk presentasi kami pada malam kali ini. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas CPMK dari mata kuliah robotika. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.